Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya, tradisi dan kepercayaan. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki mitos atau cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Mitos ini seringkali berfungsi sebagai pengingat moral, larangan sosial, atau bentuk penghormatan terhadap alam dan leluhur. Beberapa di antaranya masih dipercaya hingga sekarang, bahkan di era modern. Berikut mitos paling populer di Indonesia yang terus hidup di tengah masyarakat. Mitos Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Nyai Roro Kidul adalah sosok legendaris yang dipercaya sebagai Ratu Laut Selatan. Ia digambarkan sebagai wanita berparas cantik dengan kekuatan gaib luar biasa yang menguasai ombak Samudra Hindia. Masyarakat Jawa dan Sunda mempercayai bahwa siapapun yang mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan akan dipanggil oleh sang ratu untuk menjadi pengikutnya di kerajaan bawah laut. Mitos ini sudah berakar sejak masa kerajaan Mataram, di mana raja-raja Jawa seperti Panembahan Senopati disebut memiliki hubungan spiritual dengan Nyai Roro Kidul sebagai pelindung kerajaan. Hingga kini, banyak orang masih meyakini keberadaannya. Di hotel-hotel di pantai Parangtritis dan Pelabuhan Ratu bahkan ada kamar khusus yang dibiarkan kosong untuk sang ratu. Secara budaya, mitos ini mengajarkan rasa hormat terhadap kekuatan alam, khususnya laut yang sering menelan korban karena kelalaian manusia. Mitos Tuyul Pencuri Uang Gaib. Tuyul dikenal sebagai makhluk kecil berkepala pelontos, yang sering digunakan oleh manusia untuk mencuri uang. Ia dikisahkan sebagai arwah anak-anak yang dijadikan pesuruh oleh pemiliknya dengan ritual goib tertentu. Dalam budaya Jawa, pemelihara tuyul biasanya disebut kaya mendadak tanpa alasan jelas. Mitos tuyul mencerminkan ketakutan masyarakat terhadap kekayaan instan dan ketidakjujuran. Orang yang tiba-tiba makmur tanpa usaha sering dicurigai memelihara tuyul. Tuyul juga menjadi simbol moral, bahwa segala hal yang diperoleh tanpa kerja keras akan membawa petaka. Secara sosial, cerita ini juga menjadi alat kontrol moral di masyarakat tradisional. Ia mengingatkan agar manusia tidak tergoda dengan jalan pintas, dan tetap percaya pada kerja keras. Dalam konteks modern, tuyul bahkan menjadi metafora bagi korupsi halus atau kecurangan yang sulit dilacak, sebuah simbol yang tetap relevan hingga kini. Mitos Lik Bali. Lik merupakan makhluk dalam kepercayaan masyarakat Bali, yang identik dengan ilmu hitam. Orang yang mempelajari ilmu lik dipercaya bisa melepaskan kepala dan organ dalamnya untuk terbang mencari mangsa, terutama janin atau darah manusia. Meski menyeramkan, mitos ini memiliki akar spiritual dalam sistem kepercayaan Hindu Bali. Lik bukan hanya simbol kejahatan, tetapi juga representasi keseimbangan antara kebaikan dan keburukan dalam alam semesta. Dalam tradisi Bali, ritual dan upacara dilakukan untuk menetralkan kekuatan jahat agar tidak mengganggu keseimbangan dunia manusia. Lik juga berfungsi sebagai pelajaran moral bagi masyarakat agar tidak menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan kekuatan spiritual. Mitos larangan duduk di depan pintu. Masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, percaya bahwa duduk di depan pintu dapat menghalangi jodoh seseorang. Konon posisi tersebut dianggap menghalangi rejeki dan mengundang energi buruk. Secara simbolik, pintu adalah tempat keluar masuknya rejeki dan nasib baik. Jika seseorang duduk di situ, maka ia seperti menjadi penghalang bagi dirinya sendiri. Beberapa orang tua menggunakan mitos ini sebagai bentuk nasihat, agar anak-anak tidak mengganggu jalur lalu lintas rumah. Namun bagi sebagian masyarakat tradisional, larangan ini lebih dari sekadar etika, ia diyakini memiliki kekuatan mistis. Bahkan ada cerita bahwa roh penunggu rumah bisa marah jika tempat lalu lintas energi itu terhalang. Menariknya, mitos ini menunjukkan bagaimana budaya Indonesia menyatukan nilai sosial dan spiritual. Mitos menyisir rambut di tengah malam. Konon jika seorang perempuan menyisir rambutnya di tengah malam, ia akan didatangi makhluk halus, terutama kuntilanak. Suara sisir di keheningan malam dipercaya menarik perhatian roh perempuan yang gentayangan. Cerita ini sangat populer di Jawa dan Sumatera. Secara psikologis, mitos ini muncul dari suasana mistis malam hari yang sepi, gelap, dan sunyi. Aktivitas seperti menyisir rambut di cermin bisa menciptakan bayangan samar yang menimbulkan kesan seram. Oleh karena itu, masyarakat dahulu menjadikannya pantangan untuk menjaga rasa aman dan ketenangan malam. Namun di sisi lain, mitos ini juga mengandung pesan moral. Waktu malam adalah waktu istirahat.
bukan untuk berdandan.